Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas praktikum riset operasi untuk bab metode simplex. Di sini seperti biasa, untuk di riset operasi ini ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah PPC 1. Mahasiswa dapat mengoperasikan perangkat lunak Microsoft Excel, kemudian menggunakan R. Yang capaian pembelajaran ketiga adalah dapat menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur untuk menyelesaikan persoalan program linier. Dan yang terakhir adalah dapat mengambil keputusan secara tepat. Seperti pada modul di landasan teori, kalau kemarin pada video sebelumnya, metode grafis yang kita gunakan hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan program linier yang hanya memuat variabel keputusan, yaitu sebanyak dua variabel keputusan. Lalu bagaimana jika variabel keputusan kita ada sebanyak 2 atau lebih, maka metode simplex dapat digunakan. Di sini ada beberapa langkah dalam metode simplex. Yang pertama adalah merubah fungsi tujuan dan kendala, kemudian mentabulasikan persamaan-persamaan yang diperoleh pada langkah 1. Langkah ketiga adalah menentukan variabel yang masuk basis, selanjutnya adalah menentukan variabel yang keluar basis, yang kelima adalah menentukan persamaan pivot baru, kemudian menentukan persamaan baru, dan yang terakhir adalah melanjutkan perbaikan-perbaikan dari yang ada pada tabel simplex kita. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada, sebelumnya, alat dan bahan yang digunakan, kita memerlukan laptop atau komputer, kemudian biasa kita akan menggunakan Excel dan R. Dalam R sendiri kita memerlukan package boot. Jadi nanti yang belum terinstall package-nya, silakan diinstal dulu. Ini ada contoh persoalan. Sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk berbeda, menggunakan 2 jenis bahan baku A dan B. Kemudian masing-masing bahan baku tersebut hanya tersedia sebanyak 300 dan 400 unit. Nah, tabel 31 ini menunjukkan dari kebutuhan setiap produk akan bahan baku A dan B. Kemudian keuntungan setiap unit dari produk 1, 2, dan 3 adalah 40.000, 30.000, dan 60.000. Yang diminta adalah kita harus menghitung berapa banyak produk 1, 2, dan 3 yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan yang maksimum. Seperti biasa, kita akan mencoba dulu di R. Sebelum itu, kita deskripsikan dulu persoalannya. Kita definisikan dulu variabel keputusan kita. Misalkan produk 1 sebagai X1, produk 2 X2, dan produk 3 X3. Jadi fungsi tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan, yaitu memaksimasi dari nilai Z. Fungsi tujuan kita sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2 dan ditambah 60.000 X3. Kemudian fungsi batasannya seperti ini. Jangan lupa untuk constraint yang non-negatifnya juga tetap harus dituliskan. Sekarang kita ke Excel-nya dulu. Seperti biasa, kita definisikan dulu variabel keputusan kita. Kita punya produk 1, produk 2, dan produk 3. Oke. Kemudian kita mempunyai fungsi tujuan. Fungsi tujuannya, saya copy. Nah, kita memerlukan jumlah produk 1, 2, dan 3 yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Di sini kita punya keuntungan atau profitnya sebesar 40.000 untuk produk 1, 30.000 produk 2, dan 60.000 untuk produk 3. Dan ini adalah total keuntungan yang akan kita cari. Nah, dapatnya dari mana? Seperti kemarin, kita dari perkalian banyaknya produk 1, 2, 3 yang harus diproduksi dikalikan dengan masing-masing keuntungannya. Ini. Kemudian kita inputkan juga fungsi batasan kita. Fungsi batasannya.
Di sini kita punya bahan baku A, bahan baku A dan B. Nah, constraint-constraintnya seperti yang tadi ada dalam tabel. Nah, kita total, tanda, dan ketersediaan. Tadi tandanya kita kurang dari sama dengan semua constraint-nya dan ketersediaannya untuk bahan baku A sebanyak 300, baku B-nya 400 unit. Nah, ini seperti kemarin, sum produk dari jumlah produk 1, 2, dan 3 yang harus diproduksi dikalikan dengan constraint-nya. Nah, masing-masing constraint. Nah, setelah itu kita klik data solver. Nah, ini seperti biasa. Set objektif kita di sini. Kita akan mencari total keuntungan. Kemudian to-nya kita pilih yang maksimum karena akan memaksimumkan keuntungan. By changing variable cell-nya yang di sini, jumlah produk 1, 2, dan 3 yang akan diproduksi. Kemudian constraint-nya di sini, tandanya kurang dari sama dengan, dan ketersediaannya yang di kolom di sel G12. Ini. Oke. Kemudian make unconstrained variable non-negatif dicentang. Di sininya metodenya kita pilih simplex LP dan kita klik solve. Kita pilih answer. Ya, di sini kita punya solusinya. Jadi total keuntungan maksimum kita sebanyak atau sebesar 7 juta dengan jumlah produk 1 yang harus diproduksi sebanyak 0 produk atau 0 unit, produk 2 sebanyak 100 unit, dan produk 3 sebanyak 66,67 atau kita bulatkan menjadi 67 unit. Oke, sekarang kita akan bandingkan hasilnya ketika kita menggunakan R. Kita buka R-nya. Nah, di sini tadi kita membutuhkan package boot. Jadi yang belum menginstall package boot, silahkan diinstal dulu. Saya panggil. Kemudian yang pertama kita biasa set objective function-nya. Nah, ini tadi objective function kita ada 40.000 untuk produk 1, 30.000 produk 2, dan 60.000 produk 3. Kemudian kita langkah kedua set matriks yang berkoresponding dengan koefisien dari constraint kita. Nah, ini saya tuliskannya berdasarkan row. Per baris saya tuliskannya berarti matriks dari jumlah barisnya ada 2, kemudian by row-nya true. Nah, ini akan otomatis untuk yang constraint non negatifnya sudah otomatis tergenerate di sini. Selanjutnya kita set ketersediaannya. Tadi ketersediaannya kita punya ada 300 unit untuk untuk bahan baku A dan 400 unit untuk bahan baku B. Dan terakhir final value-nya atau Z-nya. Nah, kita pakai perintah simplex. Kemudian, nah, di sini kita bisa, ini saya run dulu. Nah, di sini kita bisa cari simplex. Nah, ini juga bisa dibaca di modulnya. Nah, di sini A-nya adalah
koefisien dari objective function-nya. Kemudian A1, B1, A1-nya untuk constraint yang bertanda, kalau constraint kita kurang dari sama dengan, kita isikan yang A1, kemudian B1-nya untuk yang kolom ketersediaan. Untuk A2-nya, kita isikan ketika constraint kita lebih besar sama dengan, kalau yang A3-nya kita isikan ketika constraint kita sama dengan. Nah, ini kita sesuaikan saja. Karena di contoh kasus kita ini ya, A-nya kita isikan F, objektif kita. Kemudian A1-nya kita isikan constraint kita, karena constraint kita tandanya semuanya adalah kurang dari sama dengan. Kemudian B1-nya kita isikan yang ketersediaannya. Nah, sudah cukup sampai sini. A2, B2, dan seterusnya tidak perlu diinputkan, tidak apa-apa. Kemudian tujuan kita adalah maksimasi. Di sini maksimasinya adalah true. Nanti kita akan panggil Z-nya. Oke, kita run dulu. Ini sudah masuk. Nah, kita coba. Nah, ternyata di sini ya. Optimal solution has the following values. X1 jumlah produk X1 yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimum adalah sebanyak 0 produk, X2-nya 100 produk, dan X3-nya 66,67 produk dengan optimal value of the objective function atau keuntungan maksimum kita, Z kita sebesar 7 juta. Ini akan sama dengan tadi yang di Excel-nya. Begitu. Masih sangat cukup sederhana. Nanti untuk yang simplex nanti tinggal disesuaikan saja di sini di final value di sini ketika constraint kita memuat tanda kurang dari sama dengan, kita isikan A1 dan B1. Kemudian jika lebih besar sama dengan, isikan A2 dan B2 dan seterusnya. Hanya itu saja yang berbeda. Dan jangan lupa ini kita kalau simplex kita pakainya package put. Oke. Demikian untuk video kali ini. Silakan Anda ikuti tutorial yang ada di video ini, kemudian dibuat laporan di lembar kerja sementaranya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.